Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada adab dari penuntut ilmu, yaitu kita sampai pada adab yang kedua, bagaimana adab penuntut ilmu dalam belajar. Dan telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa adab penuntut ilmu itu ada dua bagian besar. Adab yang berupa sikap dan akhlak, dan adab yang berupa teknik dan metode ketika menuntut ilmu, metode belajar, teknik belajar. Maka di sini ini membahas bagian yang kedua dari adab penuntut ilmu, yaitu teknik dan metode dari para penuntut ilmu ketika mereka belajar. Adab yang pertama telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu mempelajari ilmu dari Al-Quranul Karim, ya, memberikan perhatian kepada Al-Quranul Karim, menghafalkannya, mempelajari tajwidnya, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya, mempelajari ulumul Quran, dan seterusnya. Dan tidak lupa mengamalkan, karena itu tujuan utama dari kita mempelajari ilmu, kita mempelajari Al-Quran. Tidak hanya sekedar untuk membacanya. Jadi jangan cuma berhenti dan mengerahkan seluruh tenaga cuma di belajar tajwid dan tahsin, tapi juga harus mempelajari kandungannya, tafsirnya, berusaha mentadabburinya dan mengamalkannya. Sekarang kita masuk adab yang kedua. Penulis berkata, "Ats-tsani ayyahdhara fi ibtida'i amrihi minal ishtighali fil ikhtilaf bainal ulama aw bainan nasi mutlaqan fil aqliyat was sam'iyat." Hendaknya penuntut ilmu itu waspada, berhati-hati. Jangan sampai ketika baru memulai menuntut ilmu, dia menyibukkan dirinya dengan perkara ikhtilaf, perkara khilaf, masalah-masalah khilafiyah yang ada di antara para ulama atau di antara manusia, baik dalam masalah akliyat ataupun sam'iyat, baik dalam masalah wallahu alam, mungkin ini penulis terbawa dari akidah beliau, ada istilah akliyat dan sam'iyat. Perkara akidah dibagi dua oleh mereka, ya. Ada perkara akliyat dan ada perkara sam'iyat. Perkara akliyat adalah perkara akidah yang rujukannya adalah akal, seperti nama dan sifat Allah, kata mereka. Padahal ini kesalahan. Rujukan dalam masalah nama dan sifat Allah adalah dalil syar'i dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang mereka sebut akliyah. Sedangkan sam'iyat adalah masalah akidah yang rujukannya adalah kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya misalkan tentang alam kubur, tentang akhirat, surga dan neraka, dan seterusnya. Maka ini adalah perkara sam'iyat, kata mereka. Jadi yang menyedihkan adalah perkara yang seharusnya paling ghaib, yang pada hakikatnya adalah paling ghaib, paling membutuhkan kepada dalil, rujukannya harus adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu tentang nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah adalah perkara yang paling ghaib, lebih ghaib daripada akhirat, lebih ghaib daripada surga neraka. Surga dan neraka itu makhluk Allah. Alam kubur itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lebih gaib mana? Ciptaan Allah atau nama dan sifat Allah? Lebih gaib nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada dalil syar'i. Jadi wallahu alam, istilah ini mungkin dari hal tersebut, ya, terbawa oleh poin akidah tersebut. Jadi di sini poin penting di sini adalah wajib bagi penuntut ilmu untuk tidak menyibukkan diri dengan perkara khilafiyah, masalah khilafiyah yang ada misalkan di
masalah akidah ataupun masalah fikih. Terutama masalah fikih. Tapi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Masalah akidah misalkan. Wajib bagi penuntut ilmu untuk mempelajari akidah yang lurus terlebih dahulu. Wajib bagi penuntut ilmu pemula, apalagi penuntut ilmu pemula sekali. Sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, penuntut ilmu kita bagi menjadi 4 kategori, ya. Penuntut ilmu pemula sekali, yaitu orang-orang yang belum bisa bahasa Arab, belum bisa baca kitab gundul. Ini pemula sekali. Penuntut ilmu pemula adalah penuntut ilmu yang sudah bisa baca kitab Arab gundul. Kita sebut ini pemula. Karena kita lihat penuntut ilmu di tanah Arab, kira-kira mereka sudah bisa baca kitab Arab gundul tidak? Ketika baru hijrah. Ya, sudah bisa, betul tidak? Tapi kita sebut pemula, khalas, berarti kita ikut standar mereka. Jangan mengubah standar. Ya, jangan kemudian standar yang di sana pemula, di sini sudah kayak syekh. Padahal baru bisa baca kitab Arab gundul, baru belajar miyasar. Ya, kemudian sudah mulai bisa baca kitab Arab gundul, sudah kita angkat statusnya seperti ustadz atau syekh. Belum selesai menuntut ilmunya. Jadi jangan kemudian langsung turun semangatnya. Seseorang kalau sudah dianggap sebagai orang yang berilmu, biasanya langsung turun jauh semangat untuk menuntut ilmunya. Baik. Maka itu penuntut ilmu pemula. Kemudian penuntut ilmu menengah adalah orang-orang yang sudah mulai bisa mempelajari usul fiqh, sudah tahu ilmu hadis, ya, sudah tahu berbagai ilmu alat. Kemudian penuntut ilmu lanjutan adalah penuntut ilmu yang sudah bisa menelaah secara mandiri kitab-kitab yang tebal-tebal, ya, baik dari kalangan mutaakhirin atau mutawassitin atau mutaqaddimin. Mutaakhirin para ulama belakangan, kemudian mutawassitin para ulama di abad pertengahan, dan mutaqaddimin para ulama di abad awal-awal dari Islam. Dan merupakan sesuatu yang diketahui di kalangan para ulama dan kalangan para penuntut ilmu. Semakin kitab menuju ke zaman mutaqaddimin, semakin susah untuk dicerna dan semakin bahaya untuk dipelajari, dibaca sendiri tanpa guru. Kenapa? Bisa salah paham. Bisa salah paham. Ya, karena apa? Karena belajar ilmu bukan dari kitab pada asalnya. Belajar ilmu itu dari lisan guru kita, dari para ulama, orang yang berilmu, dari lisan ke lisan, ya. Baik. Jadi semakin mendekati kontemporer, kitab-kitab karya ulama kontemporer itu semakin mudah untuk dicerna. Bahasanya sesuai dengan bahasa Arab yang kita familiar di zaman ini. Kalau di zaman mutaqaddimin, bahasa Arabnya mungkin sudah berbeda, lebih berat, ya. Bandingkan dengan bahasa Indonesia misalkan, kalau kita mau memahami poin ini, bahasa Indonesia di angkatannya Khairil Anwar dengan bahasa Indonesia di angkatan kita berbeda sekali. Kalau di sana bahasanya puitis sekali waktu itu. Kalau sekarang bahasa Indonesia dipenuhi dengan jujurli, betul tidak? Alay, apa istilah yang lain, dan seterusnya, Anda tidak paham. Jadi iya, tolong dikondisikan, ya, anak kecil yang kebetulan anak Anda sendiri. Tapi inilah susahnya, ya, ini masih 1,5 tahun, masya Allah. Belum tamyiz, ya mas saya, belum tamyiz. Tapi orang tua yang harus proaktif ini, ya. Taib. Maka kita lihat dalam masalah akidah harus mempelajari akidah yang lurus terlebih dahulu. Jangan di awal-awal sudah sibuk dengan mana akidah yang menyimpang, mana mana yang bid'ah, mana yang kesesatan yang paling up to date yang ada di zaman ini misalkan, gitu ya. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal itu terlebih dahulu. Kenapa? Karena bangunan ilmunya belum kokoh, pondasi ilmunya belum kokoh.
Kita harus kokohkan ilmu kita terlebih dahulu tentang akidah yang lurus, memahami poin-poinnya, memahami dalil-dalilnya. Baru kemudian setelah bangunan ilmunya kokoh, kuat, paham dalilnya, apalagi hafal dalil-dalilnya, maka baru kemudian kita bisa menuju ke akidah-akidah yang menyimpang tersebut. Idealnya pembahasan tentang akidah-akidah yang menyimpang itu di tingkatan menengah dan di tingkatan penuntut ilmu lanjutan, bukan di penuntut ilmu pemula. Apalagi di penuntut ilmu pemula sekali, ini lebih berbahaya. Karena banyak sekali orang yang mencari syubhat, justru malah dia terjebak ke dalam syubhat tersebut. Banyak sekali seperti ini. Ya, kenapa? Karena dia awalnya mencari syubhat, dia memahami bahwa ini syubhat, tapi dia tidak menyadari kalimat-kalimat setelahnya itu ada syubhat semua. Tapi dia merasa itu hak. Makanya para ulama mengatakan jangan sembarangan memilih guru, jangan sembarangan duduk di majelis ilmu. Ya, dan jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Dan jangan duduk bersama orang menyimpang dan seterusnya dan seterusnya. Ini wasiat dari para ulama dalam rangka supaya menjaga supaya akidah dan manhaj seseorang itu tetap istiqomah di atas akidah dan manhaj yang lurus. Adapun dalam masalah fikih sama. Dalam masalah fikih penuntut ilmu pemula dan bahkan penuntut ilmu pemula sekali dan termasuk juga penuntut ilmu tingkat menengah sebaiknya fokus pada satu pendapat terlebih dahulu. Jangan menyibukkan diri dengan perkara khilafiyah, masalah khilafiyah. Ya, karena ini membuat bingung. Ya, karena ini membuat bingung. Karena ini tidak sesuai dengan metode tadarruj yang diwasiatkan oleh para ulama. Tadarruj namanya bertingkat atau bertahap. Ketika kita mempelajari suatu masalah fikih misalkan, kemudian kita sibuk dengan pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3, dalil untuk pendapat 1, dalil untuk pendapat 2, dalil untuk pendapat 3, bantahan untuk pendapat 1, dibantah lagi oleh pendapat 1 terhadap pendapat yang lain dan seterusnya. Maka kalau kita belum kokoh di satu pendapat terlebih dahulu, maka ini akan membuat kita tidak mampu untuk mencerna seluruh dalil-dalil tersebut. Banyak kasus di mana orang bisa saja dia hafal seluruh pendapat tersebut, bisa saja, walaupun ini susah. Masalah fikih itu banyak sekali. Tentunya yang kita bicarakan masalah fikih di sini bukan masalah fikih yang misalkan ada di kitab-kitab ringkas seperti fikih muyassar atau manhajus salikin misalkan. Itu saja sebenarnya sudah banyak. Tapi itu kita katakan masih sedikit. Antum belum mengetahui masalah fikih yang ada misalkan di Muntahal Iradat, Al-Iqna'. Itu kalau di Hanabilah atau di Radatul Talibin An-Nawawi. Masalah fikih banyak sekali dan setiap masalah di situ bisa jadi ada banyak khilaf. Tidak mungkin orang langsung menghafalkan semua khilaf dan dalilnya dan memahami sisi pendalilannya, tidak mungkin. Ya. Jadi itulah mengapa harus fokus dengan satu pendapat terlebih dahulu sebelum menuju ke masalah khilafiyah seperti ini. Nah, satu pendapat yang kita fokus pertama kali tersebut, idealnya adalah kita mengikuti guru kita. Ya, tentunya yang namanya penuntut ilmu pemula, apalagi penuntut ilmu pemula sekali, bahkan penuntut ilmu menengah, maka idealnya adalah mereka ini mengikuti pendapat yang dijelaskan oleh gurunya. Kalau kebetulan gurunya tersebut menjelaskan menggunakan mazhab Syafi'i misalkan, tanpa terpengaruh oleh ulama Syafi'iyah yang akidahnya menyimpang tentunya, maka silakan diikuti tanpa fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Kalau gurunya tersebut misalkan mengajarkan fikih menggunakan mazhab Hambali misalkan, tanpa terpengaruh dengan akidahnya para ulama Hambali yang akidahnya menyimpang misalkan, ya, sedikit tapi ada, ya, maka silakan itu bisa dipelajari, ya, dan tanpa fanatik terhadap mazhab Hambali. Dan ini bisa dikatakan terhadap seluruh mazhab, mazhab Maliki atau mazhab Hanafi atau mazhab yang lain, atau bahkan ketika misalkan gurunya tersebut, yakni kita diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pada suatu guru.
yang kemudian guru tersebut ternyata mengajarkan zahirnya tanpa berdasarkan mazhab tertentu, para ulama mengatakan bahwa ini lebih bermanfaat daripada antum tidak belajar pada guru tersebut kemudian belajar sendiri. Paham maksudnya? Misalkan guru tersebut mengajarkan pakai kitab fikih muyassar, walaupun fikih muyassar sebenarnya pengaruh hambalinya kuat sekali, tapi banyak orang tidak mau mengkategorikan sebagai kitab yang murni hambali begitu ya, karena banyak tarjih di situ. Taib, misalkan ada guru mengajarkan fikih muyassar, seseorang penuntut ilmu yakni dia fokus untuk memahami apa yang ada di fikih muyassar tersebut, sebelum kemudian dia nanti bisa maju ke kitab yang lebih tebal lagi daripada fikih muyassar. Ini lebih baik daripada dia tidak belajar fikih kepada guru tersebut dan memilih belajar fikih menggunakan mazhab yang ingin dia pelajari, tapi belajar sendiri, atau belajar melalui rekaman internet misalkan. Itu tidak akan bisa. Lebih baik dia mengikuti, yakni mempelajari dari seorang guru. Kenapa? Karena rekaman internet tidak bisa menjawab pertanyaan yang dia punya di otaknya, betul tidak? Sedangkan guru yang bisa berbicara, yang mengajarkan, kalau kita tanya, ya insya Allah bisa menjawab, betul tidak? Maka ini wasiat para ulama. Tentunya kalau ana pribadi, ana lebih cenderung pada menggunakan kurikulum mazhab, ya, menggunakan kurikulum mazhab ketika mengajarkan fikih, tanpa fanatik terhadap mazhab tersebut. Apa yang dimaksud fanatik mazhab? Yang dimaksud fanatik mazhab adalah meyakini bahwa pendapat yang ada di mazhab tersebut seluruhnya benar. Meyakini bahwa seperti seolah dosa besar kalau keluar dari pendapat mazhab tersebut. Nah, ini namanya fanatik. Ini saja sudah bisa disebut benih-benih fanatisme terhadap mazhab tersebut. Akan tapi yang harus kita miliki di hati kita ketika kita mempelajari suatu mazhab, tentunya mazhab itu apa? Istihadnya para ulama, istihadnya imam mazhab dan ulama mazhab yang ada setelahnya, betul tidak? Yang namanya istihadnya ulama, istihadnya manusia, pasti ada kesalahan. Yakni kita meyakini bahwa ketika kita memegang suatu kitab mazhab tertentu misalkan, kita harus meyakini bahwa belum tentu semua yang ada di kitab ini, walaupun ini pendapat ofisial di mazhab tertentu, belum tentu ini adalah pendapat yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Belum tentu. Pasti ada pendapat dari ulama lain yang itu hak di sisi Allah. Tapi yang namanya istihad para mustahid yang istihadnya benar dapat 2 pahala, mustahid yang istihadnya salah dapat 1 pahala. Akan tapi kita mempelajari kitab mazhab ini dalam rangka untuk supaya kita bisa naik ke tingkatan berikutnya. Dalam rangka supaya kita bisa naik ke tingkatan berikutnya. Taib. Sekarang pertanyaan, sebelum kita lanjut ya. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau seseorang itu tujuannya adalah, karena orang berbeda-beda. Ada yang namanya penuntut ilmu yang ingin naik tingkat dalam masalah ilmu. Ada orang juga yang ana tidak mau naik tingkat, ya, ana pengen cuma beramal saja. Karena ana sudah sibuk sekali atau kayaknya ana susah sekali untuk menuntut ilmu. Ada orang yang demikian, betul tidak? Ada yang kepentingannya, bisa kita katakan ya, kepentingannya atau himmahnya cuma ingin beramal saja. Maka tentunya untuk orang yang seperti ini, maka wajib bagi seorang pengajar untuk menjelaskan pendapat yang menurut pengajar tersebut paling mendekati al-haq, walaupun berbeda mazhab, walaupun tidak sesuai dengan pendapat yang disebutkan di kitab yang sedang dipelajari. Paham maksudnya? Jadi manusia dibedakan jadi 2. Ada yang kepentingannya cuma beramal saja, ada yang kepentingannya ingin menuntut ilmu syar'i sampai tinggi tingkatannya. Yang sampai tinggi tingkatannya, maka kita bekali dengan satu pendapat terlebih dahulu. Misalkan pendapat di mazhab tertentu, ya. Adapun masalah amalan, bisa sambil sesekali sebutkan ketika ada pendapat yang itu kurang dinilai oleh pengajarnya, ini tidak sesuai dengan yang menurut beliau pendapat paling kuat, maka bisa disebutkan secara selingan begitu ya, tanpa panjang lebar. Kalau untuk penuntut ilmu pemula, misalkan di kitab ini disebutkan penulisnya berkata demikian, tapi menurut ana pribadi ana cenderungnya pada pendapat yang lain. Atau
menurut pendapat yang masyhur di negeri kita, bukan pendapat seperti yang disebutkan oleh penulis, tapi ada pendapat lain. Sesekali menyebutkan ini tidak masalah, tapi jangan setiap masalah kita sebutkan demikian. Bikin bingung, nanti tidak bermanfaat nanti kitabnya. Ini untuk penuntut ilmu. Akan tapi untuk orang yang tadi, orang awam yang memang kepentingannya hanya untuk beramal saja dan tidak memiliki himmah untuk naik tingkat dalam masalah ilmunya, maka yakni cukup langsung berikan pendapat yang paling kuat menurut pengajar tersebut. Kenapa? Karena kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, apa yang kita pilih, apa yang kita ajarkan. Kita harus mengajarkan sesuai dengan pendapat yang paling kuat menurut dalil-dalil syar'i. Adapun penuntut ilmu yang tadi bukan berarti kemudian kita tidak mengajari dalil yang paling kuat, tidak, tapi itu nanti di kitab kedua misalkan atau di kitab ketiga misalkan. Betul? Ya, tapi dari awal sesekali kita berikan yakni dalam masalah-masalah yang jelas sekali itu masalah yang lemah misalkan, pendapat yang lemah yang ada di kitab, baru kita sebutkan ini pendapat yang lemah sekali, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat lain gitu ya. Tapi kalau pendapat khilaf tersebut adalah khilaf yang abu-abu, maka tidak perlu kita sebutkan. Cukup sampaikan apa yang ada di kitab mazhab tersebut. Nanti insya Allah baru dibahas nanti di kitab yang lebih tebal. Fa innahu yuhayyiru dzihn wa yudhisul aql. Karena kalau menyibukkan dengan perkara khilaf, masalah khilafiyah dari awal itu akan membingungkan pikiran kita, akan membuat akal kita menjadi berantakan, yakni tidak bisa memahami atau tidak bisa menyerap seluruh dari ilmu tersebut. Bal yudkinu awalan kitaban wahidan fi fannin wahid. Akan tapi yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah hendaknya dia memutkinkan dirinya sendiri pada suatu kitab, satu kitab di setiap bidang ilmu atau beberapa kitab di beberapa bidang ilmu, in kana yahtamilu dzalika ala tariqatin wahidah yartadiha lahu syaikhu. Jadi maksudnya adalah hendaknya penuntut ilmu itu di satu waktu yang sama hendaknya dia fokus di satu kitab saja, atau di waktu yang sama dia mempelajari dua kitab atau lebih secara paralel di beberapa bidang ilmu, kalau memang itu diridhoi oleh pengajarnya. Ya, dan ini yang banyak dipraktekkan, yakni dalam satu waktu, hari Senin belajar fikih, hari Selasa belajar akidah misalkan begitu ya. Jadi harus memungkinkan dengan satu kitab terlebih dahulu dan fokus pada satu kitab tersebut. Ya, jangan terburu-buru ingin meraih ke tingkatan yang tinggi. Jangan kemudian merasa ini kitab ini tipis sekali, ini kitab yang kalau di Timur Tengah tingkatan anak SD, masa anak belajar kitab tingkatan anak SD? Maka Anda katakan, antum orang Indonesia, bukankah antum belajar bahasa Arab itu tingkatan anak TK? Betul tidak? Betul. Hadza kitabun. Ya, ini sifah mausuf mudhof ilahi. Itu tingkatan anak TK ya Mas saya. Jadi di Timur Tengah. Jadi tidak boleh gengsi. Harus yakni memutus ketamakan dari ingin loncat ke kitab yang tebal, padahal kitab yang tipis belum dikuasai. Ya, ini nanti akan menjadi bumerang sendiri bagi dirinya sendiri. Ya, dan ini yang membuat yakni banyak orang itu tidak bisa mendapatkan taufik dalam masalah ilmu. Yakni tidak bisa naik tingkat dengan cepat dan dengan baik. Kenapa? Karena dia tingkatannya masih di level penuntut ilmu pemula, tapi dia berusaha untuk menghabiskan atau membaca kitab yang ada di tingkatan level ilmu menengah atau bahkan di tingkatan level ilmu lanjutan, atau bahkan menghadiri kajian. Ada pengajarnya, tapi dia masih belum di level tersebut. Ini juga yakni tidak tepat. Fa in kana tariqatu syaikhihi naqlul madzahib wal ikhtilaf wa lam yakun lahu ra'yun wahid, qala al-Ghazali falyahdhar minhu fa inna dararahu aktsaru minan naf'i bihi. Kalau seandainya metode dari syekhnya adalah menyebutkan berbagai pendapat mazhab dan berbagai khilaf,
dan tidak cuma menyebutkan satu pendapat di setiap masalah. Al-Ghazali berkata, berhati-hatilah dari syekh ini karena madorot yang ditimbulkan oleh beliau lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan oleh beliau. Wajib sekali. Ya. Ini karena membuat apa? Membuat tidak bisa paham. Membuat tidak bisa paham. Banyak sekali konsekuensinya kalau belajarnya seperti ini adalah cuma membeo apa yang disebutkan oleh kitab. Cuma membeo apa yang disebutkan oleh kitab. Tapi tidak bisa menerapkan dalil pada masalah kontemporer. Kenapa? Karena memang tidak paham. Dari awal belajar masalah ini, ya, pendapat 1 dalilnya, pendapat 2 dalilnya, pendapat 3 dalilnya, bantahan terhadap pendapat 1, bantahan terhadap pendapat 2, dan seterusnya. Taib, anggaplah dia bisa memahami semua dan bisa menghafalkan semua. Yang akan dia lakukan ke depannya, output dari hasil belajar seperti ini adalah dia tidak bisa menjadi faqih. Dia cuma bisa membeo. Walaupun zahirnya dia bisa menghadirkan kembali pendapat-pendapat tersebut. Pendapat 1 ini, pendapat 2 ini, dalilnya ini, dalil ini. Itu semua cuma hafalan. Itu semua cuma ngikutin apa yang dia baca. Dia tidak bisa menerapkan dalil tersebut kepada masalah kontemporer kalau masalah kontemporer itu terjadi di hadapan dia. Paham maksud Anda? Kenapa? Karena dia tidak memasuki rumah dari pintunya, tidak memasuki ilmu dari pintunya. Ini yang banyak terjadi. Ya, dan banyak konsekuensinya nanti outputnya adalah salah fatwa. Contoh misalkan, yakni contoh yang terjadi di negeri ini, ya, yakni masalah apa namanya, zakat penghasilan. Zakat penghasilan boleh atau tidak? Banyak langsung kemudian terburu-buru mengatakan tidak boleh, ya, haram dan tidak sah. Kenapa? Karena cuma menganalisa bahwa, yakni menganalisa siapa yang menyebutkan zakat penghasilan. Oh, Al-Qardawi misalkan. Qardawi berpendapat bahwa itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Ya, zakat pertanian itu dikiaskan. Nah, ini kias ma'al farik. Kias yang mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Nah, begitu ya. Jadi tidak boleh, kesimpulannya, fatwanya. Padahal di dalam ilmu fikih, yakni zakat penghasilan yang dipahami orang awam apa maksudnya? Orang awam memahami setiap Anda dapat gaji di awal bulan, boleh tidak Anda langsung membayarkan zakatnya? Betul tidak? Itu kan yang dipahami oleh orang awam. Betul tidak? Yakni betul bahwa ada fatwa Al-Qardawi dalam masalah itu dan mengkiaskan dengan zakat pertanian. Nah, ini salah. Ketika itu dikiaskan dengan zakat pertanian salah. Tapi ketika zakat penghasilan itu dimasukkan dalam bab menyegerakan pembayaran zakat, itu sudah banyak dibahas oleh para ulama dari zaman mutaqaddimin, ya mas saya. Dari zaman mutaqaddimin. Apa maksudnya? Jadi maksudnya gini. Antum paham bahwa zakat mal baru wajib kalau hartanya melebihi nisab, betul tidak? Dan sudah mencapai haul. Betul? Haul yakni 1 tahun Hijriah. Sekarang apa masalah dari zakat penghasilan? Yani orang awam berpikirnya setiap Anda dapat gaji awal bulan, Anda pengen langsung membayarkan zakatnya. Apa masalahnya? Berarti belum sampai haulnya, betul tidak? Anggaplah seluruh jumlah harta, jumlah tabungannya yang dia miliki misalkan sudah melebihi nisab. Ketika dia dapat gaji di awal bulan, bukankah ini baru diterima hari itu langsung dikeluarkan? Ini belum haul. Ya kan, betul tidak? Banyak yang berpendapat demikian. Ini tidak boleh demikian. Tapi kita katakan ini fatwa yang salah. Kenapa? Karena ini masuk dalam bab ta'jiluz zakah, menyegerakan pembayaran zakat. Ketika nisab sudah dilebihi, ketika hartanya sudah melebihi nisab, walaupun dia belum sampai haul, tapi dia ingin menyegerakan pembayaran zakatnya, boleh. Kenapa? Karena sebabnya sudah ada. Belum wajib tapi boleh. Haul itu syarat wajib. Apakah sudah wajib bayar zakat? Belum. Tapi terlarang atau tidak? Tidak terlarang. Boleh. Yang terlarang yang tidak boleh adalah sebelum nyampe nisab sudah bayarkan zakat. Ini salah. Dia belum punya uang sama sekali, ini gaji pertama, harta di tabungannya cuma
Rp5 misalkan. Gaji pertama 2 juta misalkan, Anda dapat tabungan 2 juta Rp5. Masya Allah, Anda langsung mau bayarkan zakat, belum sampai nisab. Tidak boleh. Tapi kalau hartanya sudah mencapai nisab, walaupun belum sampai haul, kalau dia memilih untuk menyegerakan pembayaran zakat, boleh. Kenapa antum fatwakan haram? Oh, Anda memfatwakan haram karena itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Tapi orang awam tidak paham itu. Orang awam pahamnya, Anda dapat gaji di awal bulan, boleh nggak Anda keluarkan zakatnya? 2,5% dari besar gaji Anda? Boleh. Tapi nanti di akhir tahun, setelah sampai haul, harus dihitung kembali. Apakah zakat yang Anda keluarkan selama setiap bulan ini masih kurang, atau sudah cukup untuk zakat Anda yang seharusnya kalau Anda bayarkannya setelah 1 tahun. Ini yang seharusnya. Taib. Jadi ini adalah akibat output dari kalau belajar fikih itu tidak bertahap, tidak tadarruj, sehingga terburu-buru. Oh, siapa yang menyebutkan pendapat ini? Oh, Al-Qardawi. Apa pendapat Al-Qardawi? Rahimahullah. Pendapat beliau dikiaskan dengan zakat pertanian. Khalas, itu kesalahan. Salah besar, salah fatwa. Kemudian menyimpulkan zakat penghasilan salah fatwa. Ini kesalahan. Ini harus diteliti. Apakah ini bisa dimasukkan ke bab lain? Nah, bisa dimasukkan ke bab lain. Taib. Orang awam tidak paham apakah ini dikiaskan dengan zakat pertanian. Tidak paham. Orang yang orang awam perhatikan adalah Anda pun dapat gaji tiap bulan, boleh tidak Anda langsung bayarkan zakatnya? Tinggal kita bimbing ke tata cara yang benar seperti tadi. Boleh antum keluarkan 2,5% dari besaran gaji antum tiap bulan kalau tabungan antum sudah melebihi nisab, tapi nanti di akhir tahun atau setelah 1 tahun hijriah, setelah harta antum melebihi nisab 1 tahun kemudian, antum harus cek kembali apakah zakat antum masih ada yang kurang atau sudah cukup, atau berlebih. Kalau berlebih ya itu teranggap sedekah. Baik. Salah sendiri kenapa menyegerakan pembayaran zakat. Bukan salah sendiri tapi itu bagus ini tambahan amal, tambahan pahala. Wa kadzalika yahdharu fi ibtida'i talabihi minal mutala'at fi tafariqil musannafat fa innahu yudayyu zamanahu wa yufariqu dhihnahu. Demikian pula hendaknya penuntut ilmu itu berhati-hati di awal-awal masa belajarnya, jangan sampai dia terburu-buru untuk mempelajari berbagai macam kitab. Karena itu akan membuat waktunya banyak habis, terbuang. Wa yufariqu dhihnahu, dan banyak akal pikirannya akan menjadi tidak fokus, akan jadi berantakan. Bal yu'til kitab allazi qara'ahu awil fan allazi ya'khudhuhu kulliyatahu hatta yutqinah. Akan tapi hendaknya dia memberikan perhatian kepada kitab yang dia baca atau bidang ilmu yang sedang dia pelajari, perhatian yang totalitas 100%. Sampai dia mungkin dalam kitab tersebut atau bidang ilmu tersebut. Jangan ke banyak kitab dan seterusnya. Itu akan membuat outputnya jadi jelek. Makanya sebagian penuntut ilmu setiap harinya menghabiskan waktu banyak untuk nulis status. Anak ingin share faidah di status atau bikin poster. Banyak waktu terbuang gara-gara apa? Buka kitab sini, buka kitab situ. Apa yang bisa jadi bahan untuk poster hari ini? Apa yang bisa jadi bahan untuk tulisan hari ini, dan seterusnya. Sekarang Anda tanya, para ulama, Syekh Fauzan, Syekh Sathri, antum lihat tidak sosmednya? Itu semua dari kajian-kajian beliau, tidak menghabiskan waktu banyak untuk kemudian takalluf. Takalluf apa? Memberatkan diri sendiri. Beda kalau misalkan itu sudah antum pahami, tinggal butuh waktu ringkas untuk ada masalah yang ingin Anda bahas. Masalah tersebut Anda paham, Anda tahu, ada di kitab ini, tinggal ambil, kemudian tuliskan. Kalau cepat seperti ini silahkan. Tapi kalau kemudian bahkan tema untuk hari ini masih mikir-mikir, apa tema? Targetnya 1 postingan tiap hari. Apa temanya yang mau dibahas ada kegaduhan apa di dunia persilatan di akhir-akhir ini? Itu yang nanti akan terjadi. Ini adalah doya fil waqt, doya fil ilm. Sia-sia dalam waktunya, sia-sia dalam ilmunya. Wa kadzalika yahdharu minat tanaqqul min kitabin ila kitabin min ghairi mujibin fa innahu alamatud dajar wa adamil falah.
Demikian pula hendaknya penuntut ilmu berhati-hati dari pindah dari satu kitab ke kitab yang lain tanpa ada faktor yang mewajibkannya, faktor yang mendorongnya. Karena ini adalah alamat ad-dhajar wa adamil falah, alamat kegagalannya dalam menuntut ilmu. Jadi sering berpindah-pindah kitab ini tidak baik ya, kecuali kalau ada tadi faktor yang mendorong. Seperti yakni yang terjadi misalkan ketika ada seseorang belajar suatu kitab atau suatu mazhab, kemudian kecenderungannya fanatik pada mazhab tersebut, dipindah oleh gurunya, antum belajar mazhab yang lain, ini aja. Ya, karena dengan mazhab yang ini antum tidak tergerak untuk fanatik pada mazhab tersebut. Itu bisa jadi lebih bermanfaat. Amma idza tahaqqaqat ahliyatuhu wa ta'akkadat ma'rifatuhu fal aula alla yada'a fannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhara fihi. Adapun kalau dia sudah punya keahlian dan yakni ilmunya sudah kokoh, ta'akkadat ma'rifatuhu, fal aula alla yada'afannan minal ulumi syar'iyyah illa nadhar fi. Maka yang lebih utama adalah jangan sampai ada bidang ilmu yang tidak dia pelajari. Harus paham di setiap bidang ilmu. Makanya anak tidak setuju dengan sebagian dai. Baik. Tidak harus di Indonesia, bisa di luar negeri, betul tidak? Gak usah digiring ke, oh antum lagi bicara ini, gak boleh. Ana tidak membayangkan ini dan itu, fulan dan fulan. Ana tidak setuju dengan sebagian dai yang yakni ana cuma mau membahas sirah, blas, nggak bahas akidah, nggak bahas fikih, nggak bahas. Ana cuma mau membahas fikih muamalat, nggak bahas akidah, nggak bahas apa, nggak bahas apa, nggak bahas. Ana cuma mau membahas fikih keluarga, tidak bahas akidah, tidak bahas fikih yang lain, tidak bahas nahwu. Anda cuma mau bahas nahwu, tidak bahas akidah, tidak bahas fikih, tidak. Anda tidak setuju. Kenapa? Ilmu syar'i saling berkaitan satu sama lain. Berapa banyak kesalahan akidah dari pengajar nahwu karena dia tidak mungkin dalam akidah, tapi fokusnya dalam nahwu saja. Baik, baik. Insyaallah kita lanjutkan mungkin setelah azan. Nah, baik. Kita lanjutkan sedikit. Jadi kata penulis, wajib bagi penuntut ilmu untuk mempelajari setiap bidang ilmu syar'i, baik itu akidah, fikih, usul fiqh, hadis, ilmu hadis, ulumul Quran dan seterusnya. Walaupun misalkan cuma satu matan atau satu kitab. Fa in sa'adahul qadar wa tulul umur ala tabahur fihi fadzak. Kalau seandainya dia mampu untuk lebih dari itu dan umurnya diberikan umur yang panjang oleh Allah sehingga dia bisa berdalam-dalam menelaah bidang-bidang ilmu tersebut, maka silahkan. Wa illa faqad istafada minhu ma yakhruju bihi min adawatil jahl bidzalikal ilm. Akan tapi minimalnya adalah minimal dia sudah keluar dari penyakit jahil terhadap ilmu tersebut. Jadi jangan sampai ada bidang ilmu syar'i yang belum kita pelajari. Makanya tadi Anda sebutkan, Anda tidak setuju dengan sebagian dai yang demikian misalkan ya, yakni fokusnya hanya ingin pada satu bidang ilmu tertentu. Dan supaya antum tidak suudzon, yakni jangan sampai suudzon. Kalau misalkan ada seorang dai misalkan yang temanya menurut antum zahirnya bidang ilmu tertentu saja, fikih muamalat misalkan. Tapi kalau misalkan di dalam kajian-kajian tersebut diselipkan akidah, diselipkan ya terutama akidah, akan tapi bidang-bidang ilmu yang lain, adab dan akhlak misalkan, maka ini bagus. Ya, bisa jadi itu cuma strategi dakwah beliau karena mad'unya, jamaahnya menyukai tema tersebut misalkan ya. Jamaahnya suka sirah. Kemudian ada seorang dai bahas zahirnya bahas sirah terus. Janganlah suudzon. Makanya ana seringkali mengatakan jangan mentanzil, jangan menerapkan perkataan seseorang, terburu-buru menerapkan perkataan seseorang pada seseorang yang lain. Ini bisa timbul suudzon dan ya, permusuhan yang tidak perlu, padahal bukan beliau yang dimaksud. Paham maksud Anda? Taib. Jadi yang dimaksud, yang Anda bayangkan supaya tidak suudzon ya. Anda terbayang bagaimana penjelasannya misalkan Syekh Fauzan hafizahullah di zamannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau yang menghidupkan dakwah kepada akidah yang lurus di Jazirah Arab pada saat itu. Jangan dikira bahwa yang di zaman itu di negeri di Jazirah Arab, di Hijaz misalkan, yang ulama cuma beliau saja. Tidak, ulama banyak. Tapi fokusnya cuma nahwu saja, fikih saja.
nggak bahas akidah, tidak fokus pada, tidak perhatian pada akidah. Paham saudara? Ini tercela. Yani seorang dai khususnya harus fokus pada atau perhatian yang besar, memberikan perhatian yang besar pada akidah selain bidang ilmu yang mungkin beliau menjadi kekhususan beliau. Taib. Satu kalimat lagi, wa ya'tani min kulli fannin bil aham fal aham wa la yaghfulan 'anil amal alladhi huwal maqsudu bil ilm. Dan hendaknya penuntut ilmu itu memberikan perhatian di setiap bidang ilmunya, yakni memberikan perhatian pada bidang ilmu yang paling penting, kemudian bidang ilmu berikutnya dan seterusnya. Dan bidang ilmu yang paling penting adalah akidah, ya Mas. Akidah. Karena akidah adalah pondasi dari amalan ibadah. Kalau akidahnya menyimpang, amalan ibadah menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi akidah itu harus menjadi fokus perhatian setiap dai, walaupun bidang kekhususannya. Misalkan sampai S3 misalkan, terus jurusannya fikih misalkan. Bukan berarti tidak bicara akidah. Jurusannya nahwu misalkan, yakni bidang penelitiannya di nahwu, shorof atau balaghah misalkan. Bukan berarti tidak bicara akidah. Bukan berarti tidak bicara manhaj. Itu penting sekali supaya yakni akidahnya kaum muslimin menjadi di atas akidah yang lurus. Dan jangan sampai terlena lalai dari amal, karena amal itu adalah maksud dari kita mempelajari ilmu syar'i. Taib, satu pertanyaan.